Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bapak Vincentius Muljadi, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Manggarai Barat, SMP Negeri 3 Meliling. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai 2 orang kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak? Nah, kabarnya kabar baik. Syukurlah. Hari ini, Bapak, saya mau wawancara terkait dilema etika. Selama ini, Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi baik, terima kasih. Pengalaman kami di sini dalam hubungannya dengan mengidentifikasi masalah dilema etika dengan bujukan moral. Kalau dilihat dari pengertiannya, bahwa bujukan moral ini itu ada hubungannya dengan nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif, atau yang biasa disebut ada hal-hal yang benar dan ada hal-hal yang salah. Nah, dilema etika ini kadang dalam mengambil keputusan itu, bila kita ambil sesuai dengan nilai positif atau hal-hal yang benar, kemudian kadang diambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai yang salah, itu sangat berpengaruh terhadap kondisi kebijakan di sekolah ini. Sehingga selama ini kami selalu melihat dari sisi-sisi hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah, sehingga nanti dalam mengambil keputusan itu sesuai dengan kebutuhan dari warga yang ada di sekolah ini. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan, terutama keputusan dalam mengambil kebijakan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini pengalaman kami, sebelum mengambil keputusan, dari kita identifikasi masalah dulu. Setelah mengidentifikasi masalah, maka kita bisa merujuk ke masalah, sehingga nanti itu dirembuk bersama teman-teman guru dan pemangku kepentingan yang bisa mendukung proses yang ada di lembaga ini, sehingga nanti dari sana ada prinsip-prinsipnya. Misalnya kita melihat prinsip 4 prinsip paradigma baru yang ada sekarang, kemudian prinsip sosial dan prinsip-prinsip kemanusiaan itu dipertimbangkan, sehingga nanti keputusan yang kita jalani itu diterima oleh semua warga yang ada di sini maupun lingkungan yang ada di sini, sehingga keputusan itu bisa dijalankan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi intinya, sebelum mengambil keputusan, ya itu dilihat dulu prinsip-prinsip yang kami sebutkan tadi. Baik, dalam mengambil keputusan tentunya memiliki langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan. Kira-kira bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil selama ini sehingga nanti bisa mengambil keputusan sesuai dengan kemauan
semua orang. Jadi baik, selama ini yang kami lakukan yaitu setelah lakukan identifikasi, maka agar dapat setelah identifikasi, maka dari identifikasi masalah itu kita langsung masuk ke prinsip-prinsip nilai. Ada nilai-nilai yang baik sesuai dengan kondisi yang ada nilai-nilai yang bisa dikatakan baik tapi tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat itu. Nah, sehingga dalam hal ini kami bersama para guru dengan pemangku kepentingan atau mitra-mitra, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, itu kami libatkan sehingga nanti keputusan yang diambil ini benar-benar keputusan bersama dan bisa menguntungkan semua pihak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada tidak ada saling sepertinya ada tekanan, ya. Tidak ada prinsip tekanan, sehingga nanti dirembuk bersama para guru dengan tokoh-tokoh yang dibutuhkan sesuai dengan basic lingkup masalahnya, sehingga nanti keputusan itu bisa dijalankan dengan baik. Ya. Nah, itu yang kami biasa lakukan. Iya Pak. Tentunya juga dalam hal pengambilan keputusan ini ada hal-hal yang dianggap efektif, yang perlu ditingkatkan, yang perlu diprioritaskan dalam pengambilan keputusan. Hal-hal efektif yang dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini Pak, kira-kira seperti apa? Pengalaman kami di sini untuk hal-hal seperti ini, selain ada aturan yang berlaku secara nasional, tapi yang paling prinsip di sini adalah nilai-nilai kemanusiaan, sehingga nanti hasil dari kebijakan itu sangat berpihak kepada yang bermasalah, sangat berpihak, kemudian sangat menguntungkan bagi semua orang, sehingga prinsip yang paling selain aturan yang berlaku secara nasional, juga di atas itu. Selama ini Bapak sudah menyelesaikan beberapa keputusan dilema etika. Tentunya juga pasti memiliki tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan-keputusan itu. Kira-kira seperti apa tantangan hambatan yang dialami selama ini? Baik, memang setiap kali kita mengambil satu kebijakan pasti selalu ada tantangannya. Yang kami buat selama ini untuk mengurangi tantangan-tantangan yang ada, ya pada prinsipnya melibatkan para guru, kemudian setelah dirembuk secara bersama, sehingga nanti itu pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus, misalnya ada kasus, jadi mereka merasa nyaman dari keputusan. Memang tantangan yang paling muncul itu adalah ada kebijakan tapi susah dijalankan. Nah, maka di sini secara rutinitas kami selalu berdiskusi agar apa yang sudah menjadi keputusan itu bisa dijalankan dengan baik, sehingga nanti pada saatnya apa yang menjadi keputusan itu bisa menguntungkan bagi semua pihak yang ada di sekolah, baik guru maupun para siswa. Dan memang tantangan yang muncul itu begitu, setelah ada keputusan kadang dijalankan dengan mulus, kadang dijalankan atau bukan diabaikan tapi dijalankan hanya setengah-setengah. Sehingga dalam hal ini kita selalu berdiskusi agar apa yang sudah diputuskan ini kita bisa jalankan dengan baik demi kepentingan lembaga. Terkait
penyelesaian kasus etika dilema ini Bapak, tentunya Bapak memiliki rencana-rencana dalam penyelesaiannya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu ataukah mungkin disesuaikan, atau kalau memang ada, kira-kira bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Yang kami buat selama ini ada yang terjadwal, ada yang tidak terjadwal. Yang terjadwal itu di awal tahun pelajaran kami sudah bisa prediksikan bahwa tantangan yang kita hadapi pada tahun ini adalah ini. Maka sudah ada gambaran bahwa tahun ini kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan menurut tantangan yang ada. Kemudian kadang juga kami yang terjadwal itu setiap 3 bulan, ya, atau 3 bulan itu ada ininya, ada evaluasinya dari tantangan dengan kebijakan yang ada. Kemudian ada di akhir semester dan di akhir tahun, ya, itu yang terjadwal. Sedangkan yang tidak terjadwalnya itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat tertentu. Misalnya dia di tengah berjalannya satu program yang kami jalankan, tiba-tiba muncul hal baru. Mau dan tidak mau harus dikondisikan sehingga muncul kebijakan yang tidak terencana. Namun itu dia hasil diskusi dengan keputusan dari rapat guru, sehingga yang tidak terjadwal ini ya memang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pada saat itu. Sehingga intinya ada 2, ada yang terjadwal, ada yang disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Ya, tadi itu yang kami jalankan. Baik, Pak. Dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, selain ada hambatannya, ada tantangannya, tentunya juga ada mungkin faktor pendukungnya atau orang lain yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini. Jadi baik, memang itu yang perlu kita sadari, bahwa sebagai orang yang dituakan di lembaga ini tidak mungkin berjalan sendiri. Sehingga semua problem-problem yang ada, seperti dari awal tadi kami sudah sampaikan, untuk mengambil kebijakannya itu melibatkan yang pertama orang dekat kami di sini adalah para guru. Ya. Kemudian ada tokoh masyarakat, ada komite, ada tokoh agama, ada tokoh-tokoh dari bidang kesehatan. Ya, misalnya ada kasus tentang kesehatan siswa, ya, maka kami libatkan orang-orang kesehatan atau orang-orang medis untuk pemecahan masalahnya, sehingga nanti ke depan kebijakannya nyambil seperti ini. Dan memang sangat perlu, jadi selama ini kami selalu bermitra atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang sangat butuh kami libatkan dalam mengambil keputusan. Jadi itu tadi para guru, komite, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan problem yang ada di sekolah. Jadi terima kasih. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Setelah berapa tahun kami jalankan, baik sebagai guru, sebagai pimpinan, kemudian sebagai anggota masyarakat yang ada di wilayah ini, sehingga dalam mengambil keputusan setelah kami refleksikan, memang yang pertama harus lebih berfokus pada prinsip-prinsip nilai kemanusiaan. Kemudian dalam mengambil keputusan
harus dijalankan dengan Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak, Bagaimana kabar hari ini? kabar baik Pak. Oh ya Ibu, hari ini saya mau wawancara tentang dilema etika atau bujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik Bapak. Dalam mengidentifikasi permasalahan, ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan dilema etika. Di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar lawan salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar lawan salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam dilema etika atau benar lawan benar adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik Bapak. Sebagai pemimpin, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan itu, tentunya kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau dilema etika? Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambilan keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma, dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam keputusan itu, Pak. Dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama ini tentunya memiliki langkah-langkah atau prosedur. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, baik Bapak. Yang pertama yang saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat dalam hal ini. Seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema selanjutnya. Saya akan membuat keputusan kemudian merefleksikannya. Baik Ibu, hal-hal apa yang selama ini yang Ibu lakukan secara efektif dalam pengambilan keputusan, terutama menyangkut kasus-kasus dilema etika ini, Ibu? Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu yang pertama berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau masalah tersebut. Hal-hal apa yang Ibu telah lakukan selama ini yang merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Baik Bapak, menurut saya ini dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya menurut saya. Namun, saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama yang harus saya pertimbangkan juga, Pak. Dalam menyelesaikan masalah ini, Ibu, apakah Ibu memiliki
jadwal atau schedule yang tetap dalam menyelesaikan masalah etika dilema, etika dilema. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Iya, baik Bapak. Kalau dari saya sebagai kepala sekolahnya Bapak, ini tergantung dia punya seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruhnya itu terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Tetapi jika memang membutuhkan masalahnya tidak terlalu mengundang orang khusus, berarti saya tidak perlu memerlukan waktu khusus. Gitu. Dalam menyelesaikan masalah ini juga Ibu, adakah seseorang atau orang lain atau mungkin faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, baik Pak, tentunya sebagai seorang kepala sekolah, saya harus membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun saya juga tentunya melibatkan juga dewan guru saya atau pihak terkait, misalnya komite juga, merupakan bukan hal yang salah yang selama ini hal itu baik untuk siswa dan juga untuk kebaikan lembaga saya ke depannya. Baik Ibu, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan selama ini? Terima kasih Pak. Kalau menurut saya pembelajarannya itu nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, itu menurut Oke, saya. terima kasih Ibu telah berbagi pengalaman dengan kami.